Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Yusinta, NIM 2011-250038, kelas 3B PIAUD, dari Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu. Baiklah, di sini saya ingin memenuhi tugas kuliah pengembangan kognitif, kreativitas, dan bahasa anak usia dini dengan dosen pembimbing Bunda Septi Fitriana MPD, yaitu memahami bahasa untuk usia 4-5 tahun dengan TPPA, memahami cerita yang dibacakan dengan media buku cerita yang berjudul Fahrul, Anak Pengembala yang Rajin. Sekian perkenalan dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Baik. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Angkat tangannya, kita berdoa bersama. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang Bunda akan membacakan buku cerita yang berjudul Fahrul, Anak Pengembala yang Rajin. Kalian simak dan dengarkan ya. Nanti Bunda akan bertanya kepada kalian. Pagi yang cerah, Fahrul mungkin lupa kalau hari ini adalah hari Senin. Namun, suara koko ayam jantan mampu membangunkannya dari tidurnya yang nyenyak. Setelah selesai makan pagi bersama ibunya, tiba-tiba hujan turun. Ibunya berkata, "Nak, sebaiknya jangan pergi sekolah dulu. Di luar sedang hujan. Justru kalau kamu berangkat, kamu akan basah kuyup. Kita tidak punya payung, Nak." Fahrul menjawab, "Ibu, hujan tidak akan menghalangi saya untuk pergi ke sekolah." Akhirnya, Fahrul berangkat ke sekolah dengan payung dari daun pisang. Setiba di sekolah, Fahrul melihat genteng sekolahnya yang bocor. Mungkin kondisi sekolah ini sudah tidak layak dipakai belajar. Bangku sudah rusak, dinding sudah banyak yang berlubang. Ketika hujan, dinding tidak bisa lagi menghalangi angin yang kencang. Akan tetapi, Fahrul tetap semangat belajar karena ingin menjadi pintar dan meraih cita-cita. Berbeda dengan teman-temannya, ketika pulang sekolah, yang mereka tahu hanya main. Sedangkan Fahrul ketika pulang sekolah membantu ibunya menggembala kambing. Sehari-hari, Fahrul hanya bisa bermain dengan kambingnya di padang rumput. Bagi Fahrul, mengembala adalah kewajiban untuk membantu ibunya. Nah, sekarang Bunda mau nanya, apa pekerjaan Fahrul sepulang sekolah? Mengembala kambing. Ya, benar. Bunda lanjut lagi ya ceritanya. Setiap sore, Fahrul mencari rumput untuk kambingnya di dekat sungai. Ketika pulang menuju rumahnya, tiba-tiba orang naik sepeda menabraknya. Dari belakang ternyata yang menabrak Fahrul adalah Doni, sahabatnya. Doni tidak sengaja menabraknya karena terlalu terburu-buru. Makanya Doni tidak terlalu memperhatikan jalan. Apa yang dicari Fahrul di sore hari? Bisa
tahu? Rumput. Ya, rumput untuk apa? Kambingnya Untuk makan kambing. di pinggir sungai. Untuk kambingnya makan. Menumber Fahrul. Doni. Ya, kita lanjut cerita ya. Akan tetapi, Fahrul tidak mau cerita karena takut ibunya akan memarahi Doni yang menjadi sahabatnya. Setelah Fahrul menceritakan semua bahwa yang menabraknya adalah Doni, tetangga rumahnya, ibu Fahrul tidak marah, namun memeluk anaknya dan mengobati luka Fahrul. Malamnya, Fahrul belajar hanya diterangi lilin karena ibunya tidak mampu membayar listrik. Jadi, rumah Fahrul itu anak-anak tidak memiliki listrik. Selain itu, Fahrul juga menangis karena tidak tahu bagaimana akan mengerjakan tugasnya. Buku satu-satunya yang ia miliki sudah penuh. Fahrul bingung dan menceritakan ke ibunya bahwa bukunya sudah penuh. Ibunya pun berdoa, "Ya Tuhan, kemana saya akan mendapatkan uang untuk membeli buku untuk anakku?" Fahrul mendengar doa ibunya yang tidak memiliki uang. Di balik tirai pintu kamar ibunya, Fahrul menyesal menceritakan kepada ibunya. Ia pun menangis di tempat tidurnya. Pagi itu, ketika Fahrul hendak ingin memberi makan kambingnya, ia kaget melihat kambingnya sudah tidak ada di kandang dan melihat ibunya datang menghampirinya dan memberikan buku baru. Lalu Fahrul bertanya, "Bu, mana kambing kita?" Lalu ibunya menjawab, "Ibu sudah jual. Ibu tidak tahu ambil uang di mana. Makanya ibu memutuskan untuk menjual kambing." Mendengarkan kata ibunya, Fahrul berjanji dalam hati untuk membahagiakan ibunya dan belajar bersungguh-sungguh. Nah, sekarang kemana kambing Fahrul yang dilihatnya tadi pagi? Dijual ibunya. Ya, dijual ibunya. Hari ini Fahrul ujian nasional. Dengan tekad yang kuat, walaupun ia pergi ke sekolah menggunakan tongkat, ia tetap semangat melihat perjuangan ibunya untuk menyekolahkannya. Akhirnya, Fahrul berhasil lulus dari sekolah dasar dengan nilai yang paling tinggi. Di antara teman-temannya, ibu Fahrul melihat awal dari kesuksesan anaknya. Mereka berpelukan dan melupakan kejadian yang menyedihkan yang mereka alami. Nah, sekarang siapa yang bisa menceritakan kembali cerita yang Bunda bacakan tadi? Coba ceritakan kembali. Fahrul adalah anak pengembala yang rajin. Ya, Ia tinggal bersama ibunya di desa. Fahrul dan ibunya tidak memiliki uang. Akhirnya ibunya menjual kambing untuk membelikan buku untuk Fahrul. Akhirnya Fahrul berjanji akan akan membahagiakan ibunya dan dan mendapatkan mendapatkan juara yang tinggi di di kelasnya. kelasnya. Nah, inti atau pesan yang dapat kita ambil dari cerita Fahrul anak pengembala yang rajin, walaupun dengan keadaan apapun, kita harus tetap rajin belajar. Dengan perjuangan yang begitu besar, Fahrul, si pengembala, berhasil lulus dari sekolah dengan nilai tertinggi. Baiklah, mungkin itu saja pelajaran yang dapat kita ambil dari si Fahrul anak pengembala yang rajin. Sebelum kita akhiri, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafil khusri ilal lazina amanu
wa amilus solihati watawasau bil sob. Sadaqallahul azim. Mungkin itu saja pelajaran kita hari ini. Kurang lebih Bunda mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.